Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Insan Nugraha dari Universitas Islam Bandung dengan NPM 10070221026. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan instalasi modul wajib, yaitu adalah modul Accounting dan Finance pada ODO versi 18. Baik, selanjutnya untuk Accounting dan Finance sendiri merupakan dua modul yang terintegrasi erat untuk mengelola aspek keuangan bisnis secara menyeluruh. Accounting berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan seperti penjurnalan, rekonsiliasi bank, dan pembuatan laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas. Modul ini memastikan keakuratan data keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Sementara itu, Finance memiliki cakupan lebih luas dengan mencakup manajemen aset, kontrol anggaran, analisis keuangan, dan perencanaan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Integrasi keduanya memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas, memantau kinerja keuangan, dan mengoptimalkan profitabilitas secara efisien dalam satu sistem. Baik, kita langsung masuk ke bagian ODO. Kita bisa masuk untuk memasukkan password admin terlebih dahulu. Baik, kita akan tunggu, lalu ketika sudah masuk, kita akan pilih ke bagian apps. Lalu di sini kita lihat, untuk saya sendiri saya sudah mendownload ODO 18 Accounting Community. Namun saya akan menjelaskan ulang bagaimana cara mendownload bagian accounting, karena sebelumnya saya telah menggunakannya dalam implementasi Procure to Pay. Nah, untuk supaya pilihan ini muncul, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendownload ODO 18 Accounting Community pada website ODO resmi. Nah, di sini sudah ada website ODO-nya. Kalian bisa mengcopy paste atau mencatat link yang sudah ada di atas. Lalu untuk judulnya sendiri, yaitu ODO 18 Accounting Community, kita akan klik bagian download for version 18 atau download untuk versi ke-18. Kita sudah klik download, maka download akan dimulai dalam bentuk zip atau RAR. Ketika sudah di bagian download, maka kita akan membuka file yang telah tadi kita download. Nah, di sini saya akan memindahkannya ke bagian ODO. Nah, ketika sudah, kita bisa buka, lalu kita ingin mengcopy paste isi dari zip tersebut. Kita akan kembali ke ODO, kita akan pilih server, lalu kita akan pilih ODO, lalu kita akan pergi ke bagian add-ons, lalu kita copy paste. Klik bagian replace for all. Setelah sudah, kita harus pergi ke service. Nah, untuk di bagian service, kita akan mencari yang namanya ODO. Kita akan scroll. Nah, ODO server 18, lalu kita akan klik restart the service. Kita akan klik restart the service. Akan ada download atau loading restart service. Lalu setelah kita restart, kita bisa kembali lagi masuk ke ODO. Nah, setelah sudah, kita kembali ke bagian setting. Lalu kita akan mengaktifasi developer mode. Nah, setelah kita masuk ke developer mode, kita bisa kembali ke apps. Kita akan update apps list. Lalu kita akan klik update. Nanti modul ODO 18 accounting akan muncul dan bisa diaktifasi. Karena saya sudah diaktifasi, maka accounting sudah tersedia. Nah, untuk penggunaan accounting itu seperti apa sih? Kita bisa kembali ke bagian setting, kita ke bagian user.
Nah, di sini saya sebenarnya sudah ada ya untuk bagian accounting. Namun untuk bagian finance kita bisa menambahkannya juga. Misalkan kita beri nama Do Finance. Nah, setelah memasukkan passwordnya untuk bagian finance, kita bisa pilih ke bagian invoicing, accountant advisor atau auditor. Inilah yang tadi telah kita download. Di sini saya inginnya invoicing. Untuk sisanya kita akan mematikannya. Nah, ketika sudah, kita bisa klik bagian save manually. Ketika kita sudah save, maka jika kita ingin, sebagai contoh adalah menggunakan accounting oleh Joko, kita akan login terlebih dahulu. Kita akan masuk ke Joko. Nah, di sini Joko dia bisa masuk ke bagian accounting. Nah, di sini Joko dia bisa melakukan apapun itu yang berkaitan dengan accounting, seperti customer invoice, seperti mengupload atau membuat invoice baru, lalu juga vendor bills. Ini adalah contoh yang telah saya kerjakan, yang dimana nanti akan menjadi bagian in payment. Selanjutnya juga untuk vendornya sendiri itu ada bagian bills, refund, payment, produk, dan vendor. Untuk produknya juga kita bisa lihat ya, ini produk-produk yang demo yang telah dimasukkan secara otomatis. Lalu untuk accounting sendiri kita bisa lihat ada journal entries, journal item, sales, purchase, and cash, miscellaneous, general ledger, partner ledger, bank statement, cash register, dan analytics system. Nah, seperti ini untuk journal entry contohnya. Lalu kita bisa kembali lagi ke dashboard untuk melihat informasi yang didapatkan dari accounting sendiri. Lalu kita bisa logout kembali untuk menggunakan admin untuk melihat di bagian purchase yang akan nantinya terhubung dengan bagian accounting. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian accounting dan finance. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang menyenangkan ketika saya sedang menjelaskannya. Saya harap video yang dapat saya sampaikan ini mudah dipahami. Terima kasih. Sekali lagi perkenalkan saya Insan Graha. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.